Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah pengetahuan lingkungan, yaitu tentang kesehatan lingkungan. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama ada Aulia Arba Cinta Ramadhani, yang kedua Mahadewi Divara Salsabila, yang ketiga saya sendiri Muhammad Syahid, dan yang terakhir Satrio Agung Pamungkas. Di kesehatan lingkungan ini kami akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama adalah ada beberapa batasan mengenai kesehatan lingkungan. Yang kedua, lingkup kesehatan lingkungan, lalu kesehatan dan penyakit, dan yang terakhir makanan dan kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa batasannya. Masalah kesehatan adalah suatu masalah yang sangat kompleks, yang saling berkaitan dengan masalah-masalah lain di luar kesehatan itu sendiri. Terdapat 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan, yaitu ada keturunan, lingkungan, perilaku, dan pelayanan kesehatan. Keempat faktor ini di samping berpengaruh langsung kepada kesehatan, juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Status kesehatan akan tercapai secara optimal apabila keempat faktor tersebut secara bersama-sama mempunyai kondisi yang optimal pula. Salah satu faktor saja berada dalam keadaan yang terganggu atau dikatakan tidak optimal, maka status kesehatan akan tergeser ke arah di bawah optimal. Di sini mengenai pengertian kesehatan lingkungan itu ada beberapa pengertiannya, yaitu diantaranya ada menurut Natowatmojo, yang dimana beliau mengatakan kesehatan lingkungan pada hakikatnya adalah suatu kondisi atau keadaan lingkungan optimum, sehingga berpengaruh positif terhadap terwujudnya status kesehatan yang optimum pula. Kemudian, menurut Enjang, kesehatan lingkungan adalah pengawasan lingkungan fisik, biologis, sosial, dan ekonomi yang mempengaruhi kesehatan manusia, di mana lingkungan yang berguna ditingkatkan dan diperbanyak, sedangkan yang merugikan diperbaiki atau dihilangkan. Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa kesehatan lingkungan meliputi penyehatan air dan udara, pengamanan limbah padat, limbah cair, faktor penyakit, dan penyehatan atau pengamanan lainnya. Lingkup kesehatan lingkungan yang pertama adalah perumahan. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam membangun suatu rumah yaitu faktor lingkungan, tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, teknologi yang dimiliki oleh masyarakat, serta kebijaksanaan atau peraturan-peraturan pemerintah yang menyangkut tata guna tanah. Rumah yang sehat harus memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama bahan bangunan, yang kedua ventilasi, yang ketiga cahaya, dan yang keempat luas bangunan rumah itu sendiri. Lingkup kesehatan lingkungan yang kedua adalah penyediaan air bersih. Kebutuhan manusia akan air sangat kompleks, antara lain untuk minum, untuk masak, untuk mandi, untuk mencuci, dan sebagainya. Di antara kegunaan-kegunaan air tersebut, yang sangat penting adalah kebutuhan untuk minum. Menurut Kusnaidi, tujuan pengelolaan air minum adalah upaya untuk mendapatkan air yang bersih dan sehat sesuai dengan standar mutu air. Pengaruh air terhadap kesehatan. Beberapa penyakit bawaan air yang sering ditemukan di Indonesia antara lain korela, hepatitis A, dan disentri. Untuk mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh penggunaan air, kualitas badan air harus dijaga sesuai dengan baku mutu air. Baku mutu air adalah ukuran batasan atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen di dalam air. Untuk memenuhi hal tersebut, perlu dilakukan pengukuran atau pengujian kualitas mutu air berdasarkan parameter-parameter tertentu dan metode tertentu.
Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001, mutu air ditetapkan melalui pengujian parameter fisika, parameter kimia, parameter mikrobiologi, dan parameter radioaktivitas. Lingkup kesehatan lingkungan yang ketiga adalah pembuangan kotoran manusia. Zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh manusia seperti tinja atau feses, air seni atau urin, dan karbon dioksida sebagai hasil dari proses pernafasan. Untuk mencegah sekurang-kurangnya mengurangi kontaminasi tinja terhadap lingkungan, maka pembuangan kotoran manusia harus dikelola dengan baik. Maksudnya, pembuangan kotoran harus di suatu tempat tertentu atau jamban yang sehat. Suatu jamban disebut sehat untuk di daerah pedesaan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, tidak mengotori permukaan tanah di sekeliling jamban tersebut. Yang kedua, tidak mengotori air permukaan di sekitarnya. Yang ketiga, tidak mengotori air di sekitarnya. Yang keempat, tidak dapat terjangkau oleh serangga, terutama lalat dan kecoa, dan binatang-binatang lain. Yang kelima, tidak menimbulkan bau. Yang keenam, mudah digunakan dan dipelihara. Yang ketujuh, sederhana desainnya. Yang kedelapan, murah. Dan yang terakhir adalah dapat diterima oleh pemakainya. Lingkup kesehatan lingkungan yang keempat adalah pembuangan sampah. Sampah adalah sesuatu bahan atau benda yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia. Sampah biasanya berasal dari pemukiman, tempat-tempat umum, perkantoran, jalan raya, industri, pertanian atau perkebunan, pertambangan, peternakan, dan perikanan. Cara-cara pengelolaan sampah yaitu dengan pengumpulan dan pengangkutan sampah, dan pemusnahan dan pengelolaan sampah melalui ditanam, dibakar, dan dijadikan pupuk. Lingkup kesehatan lingkungan yang kelima adalah pembuangan air limbah. Air limbah atau air buangan adalah sisa air yang dibuang yang berasal dari rumah tangga, industri, maupun tempat-tempat umum lainnya. Dan pada umumnya mengandung bahan-bahan atau zat-zat yang dapat membahayakan bagi kesehatan manusia serta mengganggu lingkungan hidup. Pengelolaan air limbah dapat juga dilakukan secara alamiah maupun dengan bantuan peralatan. Pengelolaan air limbah dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengolahan pertama atau primary treatment, pengolahan kedua atau secondary treatment, dan pengolahan lanjutan atau tertiary treatment. Primary treatment atau pengolahan pertama bertujuan untuk memisahkan padatan dari air secara fisik. Hal ini dapat dilakukan dengan melewatkan air limbah melalui saringan atau filter atau bak sedimentasi atau sedimentation tank. Penyaringan atau filtrasi bertujuan untuk mengurangi padatan maupun lumpur tercampur dan partikel koloid dari air limbah dengan melewatkan air limbah melalui media yang poros. Yang kedua, pengendapan. Pengendapan dapat terjadi karena adanya kondisi yang sangat tenang. Ada kalanya bahan kimia juga dapat ditambahkan untuk menetralkan keadaan atau meringankan pengurangan dan partikel yang tercampur. Secondary treatment atau pengolahan kedua bertujuan untuk menghilangkan koloid serta untuk menstabilkan zat organik dalam air limbah. Terdapat dua proses, yaitu proses aerobik dan proses anaerobik. Dalam proses aerobik, penguraian bahan organik oleh mikroorganisme dapat terjadi dengan kehadiran oksigen sebagai elektron aseptor dalam air limbah. Sementara pada proses anaerobik, zat organik diuraikan tanpa kehadiran oksigen. Hasil akhir yang dominan dari proses anaerobik adalah biogas, campuran metana dan karbon dioksida. Pengolahan yang ketiga atau tertiary treatment merupakan kelanjutan dari pengolahan kedua. Umumnya, pengolahan ini untuk menghilangkan nutrisi atau unsur hara, khususnya nitrat dan fosfat. Di samping itu, juga pada tahapan ini dapat dilakukan pemusnahan mikroorganisme patogen dengan penambahan klor pada air limbah. Selanjutnya kita masuk ke materi kesehatan dan penyakit.
Penyakit merupakan perubahan yang mengganggu kondisi tubuh sebagai respon dari faktor lingkungan yang mungkin berupa nutrisi, kimia, biologi, atau psikologi. Lingkungan sangat berpengaruh terhadap terjadinya penyakit. Contohnya malaria, yang berarti udara jelek, diberikan pada penyakit yang mempunyai gejala-gejala demam, menggigil, berkeringat, demam lagi, menggigil lagi, dan seterusnya. Serta didapatkan di antara masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar rawa-rawa. Udara di sekitar rawa-rawa dan orang saat itu beranggapan bahwa udara itulah yang menyebabkan penyakit tersebut. Sekarang diketahui bahwa nyamuk yang bersarang di rawa-rawa itulah yang menyebabkan penyakit malaria. Untuk itu, pentingnya peran kesehatan lingkungan, yakni dengan mencegah menyebarnya penyakit lewat lingkungan. Kesehatan manusia hanya dapat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan jika manusia tersebut terpapar terhadap faktor lingkungan pada tingkat yang tidak dapat ditenggang keberadaannya. Yang pertama, penularan penyakit melalui air. Air adalah mutlak untuk kehidupan, tetapi jika kualitas air tidak diperhatikan, maka air dapat menjadi sumber penyebab penyakit. Air dapat mengandung zat-zat kimia yang berbahaya untuk kehidupan bila terdapat pencemaran dengan berbagai bahan kimia yang dapat berasal dari berbagai sumber alam maupun sumber buatan manusia. Hampir semua jenis organisme penyebab penyakit dapat ditemukan dalam air. Contoh klasik penyakit bakteri yang bersumber pada air ialah tifoid, disenteri, dan kolera. Air yang tercemar oleh ekskreta tikus dapat menularkan leptospirosis yang disebabkan oleh leptospira. Juga penyakit jamur dapat ditularkan melalui air dan bentuk-bentuk infektif daripada protozoa seperti Entamuba histolytica dan cacing-cacing perut dapat ditemukan dalam air pula. Air selain dapat menularkan penyakit secara langsung, dapat juga menjadi tempat perindukan berbagai penyebar dan sumber penyakit. Berbagai serangga memerlukan air untuk tumbuh dan berkembang biak seperti nyamuk yang dapat menularkan berbagai macam penyakit. Tumbuhan air juga dapat menjadi habitat dari vektor penyakit. Keong air yang dapat menularkan schistosomiasis dari tumbuh-tumbuhan air itu. Juga ikan jika dimakan mentah dapat menularkan penyakit karena dapat mengandung bakteri dan bentuk infektif dari parasit. Yang kedua, penularan penyakit melalui udara. Penyakit dapat ditularkan dengan menghirup sumber penyakit dalam pernapasan. Penyakit influenza dan tuberkulosis adalah contoh-contoh infeksi melalui udara. Penyakit yang disebabkan oleh jamur juga dapat ditularkan lewat udara seperti penyakit histoplasmosis. Pencemaran udara dengan berbagai bahan kimia dapat menyebabkan kerusakan langsung pada paru-paru. Selain itu, dapat pula menyebabkan iritasi pada paru-paru sehingga lebih mudah terserang oleh penyakit infeksi sekunder. Pencemaran dengan partikel-partikel kecil atau debu seperti jelaga, debu batu bara, atau debu lainnya menyebabkan kerusakan paru-paru atau pneumoniosis dan juga memudahkan masuknya penyakit infeksi lainnya. Yang terakhir, penularan penyakit melalui tanah. Seperti air tanah banyak mengandung penyebab penyakit, terutama jika tercemar oleh kotoran manusia dan hewan, baik secara sengaja seperti memakai kotoran sebagai pupuk kebun, maupun secara tak sengaja dengan buang air di kebun atau membuang kotoran anak-anak ke kebun. Penyakit tetanus dapat terjadi jika luka kena tanah, terutama jika tanah tercemar oleh kotoran hewan atau manusia yang mengandung Clostridium tetani. Di dalam tanah juga banyak ditemukan bentuk-bentuk infektif berbagai parasit. Cacing-cacing perut yang penyebarannya melalui tanah atau soil transmitted helminths, telurnya dikeluarkan dengan tinja. Jika sampai di tanah, telur-telur itu tumbuh menjadi bentuk infektif yang sudah siap untuk tumbuh di dalam badan manusia. Makanan dan kesehatan. Makanan merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Menurut Nota Atmojo, terdapat 4 fungsi pokok makanan, yaitu yang pertama, memelihara proses tubuh dalam pertumbuhan atau perkembangan, serta mengganti jaringan tubuh yang rusak. Yang kedua, memperoleh energi guna melakukan aktivitas sehari-hari. Yang ketiga, mengatur metabolisme dan mengatur berbagai keseimbangan air, mineral, dan cairan tubuh yang lain. Yang keempat, berperan di dalam mekanisme pertahanan tubuh terhadap berbagai penyakit. Agar makanan dapat berfungsi sebagaimana mestinya,
Kualitas makanan tentunya juga harus diperhatikan. Kualitas tersebut mencakup ketersediaan zat-zat atau gizi yang dibutuhkan dalam makanan dan pencegahan terjadinya kontaminasi makanan dengan zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan. Untuk mencegah kontaminasi makanan dengan zat-zat yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan, diperlukan penerapan sanitasi. Sanitasi merupakan usaha untuk mengamankan dan menyelamatkan makanan agar tetap bersih, sehat, dan aman. Sanitasi makanan yang buruk dapat disebabkan oleh 3 faktor, yaitu faktor fisik, faktor kimia, dan faktor mikrobiologi. Menurut Slamet, gangguan kesehatan yang dapat terjadi akibat makanan dapat dikelompokkan menjadi keracunan makanan dan penyakit bawaan. Konsumsi gizi makanan pada seseorang dapat menentukan tercapainya tingkat kesehatan atau yang sering disebut dengan status gizi. Apabila tubuh berada dalam tingkat kesehatan gizi yang optimum, di mana jaringan jenuh oleh semua zat gizi, maka disebut status gizi optimum. Dalam kondisi demikian, tubuh terbebas dari penyakit dan mempunyai daya tahan tubuh yang kuat. Apabila konsumsi gizi makanan pada seseorang tidak seimbang dengan kebutuhan tubuhnya, maka akan terjadi kesalahan akibat gizi atau malnutrisi. Selanjutnya ada penyakit atau gangguan kesehatan akibat kelebihan atau kekurangan gizi, yaitu diantaranya yang pertama penyakit kurang kalori dan protein. Penyakit ini terjadi karena ketidakseimbangan antara konsumsi kalori atau karbohidrat dan protein dengan kebutuhan energi. Pada umumnya, penyakit ini terjadi pada anak balita, karena pada umur tersebut anak mengalami pertumbuhan yang pesat. Apabila konsumsi makanan tidak seimbang dengan kebutuhan kalori, maka terjadi defisiensi kalori dan protein. Yang kedua, penyakit kegemukan atau obesitas. Penyakit ini terjadi karena konsumsi kalori terlalu berlebihan dibandingkan dengan pemakaian energi. Pada orang-orang yang menderita obesitas, organ-organ tubuhnya dipaksa untuk bekerja lebih berat karena harus membawa kelebihan berat badan. Oleh sebab itu, pada umumnya, penderita obesitas menjadi lebih cepat lelah. Yang ketiga, anemia atau kekurangan zat besi. Penyakit ini terjadi karena konsumsi besi atau Fe pada tubuh tidak seimbang dengan kebutuhan tubuh. Zat besi merupakan mikroelemen esensial bagi tubuh yang sangat diperlukan dalam pembentukan darah, yaitu dalam hemoglobin atau Hb. Pada wanita hamil, kebutuhan besi biasanya juga meningkat karena bayi yang dikandung juga memerlukan. Yang keempat yaitu ada xerophthalmia. Gejala-gejala penyakit ini adalah kekeringan epitel biji mata dan kornea. Jika kekurangan zat ini, fungsi mata menjadi berkurang, atau hemeralopia atau niktalpia, yang oleh orang awam sering disebut dengan buta senja atau buta ayam. Yang kelima, ada penyakit gondok endemik atau kekurangan zat yodium. Zat yodium merupakan zat gizi esensial bagi tubuh karena merupakan komponen dari hormon tiroksin. Kekurangan zat yodium berakibatkan kondisi hipotiroidisme atau kekurangan zat yodium, dan tubuh mencoba untuk mengkompensasi dengan menambah jaringan kelenjar gondok. Akibatnya terjadi hipertrofi atau pembesaran kelenjar tiroid yang kemudian disebut dengan penyakit gondok. Sekian dari kelompok kami. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.